Hari guru bagi saya, dalam perspektif saya adalah suatu refleksi ya, kembali kepada diri kita sendiri sebagai guru, atau lebih tepatnya kalau mau lebih tajam lagi ya sebagai pendidik gitu ya, karena guru banyak didefinisikan sebagai mengajar, padahal sesungguhnya hakikat guru kan nggak hanya mengajar, tapi mendidik juga, mengarahkan, menyayangi. Itu untuk koreksi diri ya. Apa saja yang belum baik yang kita kerjakan sebelumnya, harusnya kita harus bisa memperbaikinya. Meski kita itu bertambah umur, semestinya tidak bisa atau jangan sampai berhenti di sini. Hari itu di mana guru memang harus betul-betul menampilkan dirinya sebagai sosok guru yang digugu dan ditiru. Nah, supaya bisa menjadi sosok yang digugu dan ditiru, guru harus bisa mengupgrade ilmu yang dimiliki, harus terus belajar, karena menurut saya belajar itu komitmen seumur hidup. Guru menjadi sosok yang sangat dirindukan kembali oleh bangsa ini, khususnya ketika masa pandemi. Anak-anak kita, para peserta didik, harus belajar secara online atau virtual dari rumah mereka masing-masing. Mereka ini adalah para pahlawan yang gak pernah berhenti belajar dan berusaha meningkatkan kemampuan mereka agar dalam kondisi krisis seperti ini pun anak-anak kita boleh tetap belajar dan mendapatkan hak mereka atas setiap pengetahuan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 14 menyatakan bahwa guru berhak memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Peningkatan profesi ini bertujuan membentuk sosok guru yang lebih kompeten, humanis,
inovatif, dan transformatif. Profesionalisme guru tidak cukup hanya diukur dari hal administratif saja, namun juga diukur dari perubahan hasil belajar siswa dan bagaimana sosok guru dapat menjadi role model yang menginspirasi. Selamat datang Lentera Learners di acara webinar peringatan Hari Guru 2020 dengan tema Suara Guru dari Sabang sampai Merauke. Pepatah bijak mengatakan pendidikan bukanlah segala-galanya, namun segala-galanya berawal dari pendidikan. Kata-kata bijak tersebut dapat menggambarkan seorang guru sebagai salah satu tombak kesuksesan masa depan bangsa. Peringatan Hari Guru Nasional selalu menjadi momentum yang mengingatkan kita semua terhadap jasa-jasa guru yang telah bekerja tanpa pamrih demi kemampuan bangsa. Dalam talk show ini, Lentera Edu bersama narasumber dan pakar yang akan hadir akan membuka cakrawala kita semua dengan pembahasan mengenai membangun kualitas pendidikan melalui inovasi pengembangan profesionalisme guru. Nah, sebelum kita masuk ke sesi talk show hari ini, izinkan saya, MC Anda hari ini, Gina Gustam, untuk menjelaskan sedikit apa itu Lentera Edu. Lentera Edu sebagai salah satu inisiatif dari PSFSDO merupakan platform digital yang dikembangkan sebagai alternatif solusi keberlangsungan peningkatan kompetensi guru. Melalui platform ini, para guru dan siswa akan mendapatkan akses pelatihan daring berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan fase belajar setiap penggunanya. Seluruh pelatihan disajikan secara terstruktur, mudah dipahami, dan tentunya menyenangkan. Di akhir pelatihan, Lentera Learners akan mendapatkan sertifikat hingga 32 jam, sesuai dengan rangkaian kelas pelatihan yang diambil. Pada tahap awal ini, Lentera Edu telah menyajikan 4 kelas pelatihan dengan durasi penyelesaian hingga 7 minggu. Kami mengundang Bapak Ibu Lentera Learners untuk memberikan umpan balik kepada kelas daring kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada guru-guru di Indonesia. Mari Bapak dan Ibu Lentera Learners bergabung di lenteraedu.id. We listen to teachers and deliver knowledge and services they trust and value. Acara talk show ini juga disiarkan live dari YouTube Lentera Edu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi talk show siang hari ini, saya ingin menyapa Bapak Ibu Lentera Learners yang sudah hadir dalam virtual room ini yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Baik, coba kita lihat sekarang. Oke, yang pertama ada Bapak dan Ibu guru yang berasal dari Jawa Timur. Selamat siang. Ada Bapak Ibu yang berasal dari Sumatera Utara. Selamat siang. Tentunya ada beberapa Bapak Ibu lagi yang berasal dari Jakarta, Cianjur, Bandung, dan Sulawesi Selatan. Selamat siang. Selamat bergabung bersama kami di sini dengan para narasumber kita, moderator, juga pakar siang hari ini. Baik, nah sebelum kita memasuki ke sesi talk show, izinkan saya sedikit untuk memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah Bapak Kisno. Bapak Kisno merupakan Wakakurikulum Yayasan Metodis Deli Serdang, Sumatera Utara. Nah, Bapak Kisno di sini akan mewakili daerahnya dari Sumatera Utara. Juga telah hadir bersama kita narasumber lainnya, yaitu Bapak Firman Dedi yang merupakan guru bahasa Inggris SMKN Tempur Sari Lumajang. Bapak Firman akan mewakili guru dari daerah Jawa Timur. Dan satu lagi narasumber kita, yaitu Ibu Arni Oktavia, yang merupakan guru bahasa Indonesia SMKN 2 Wajo mewakili Sulawesi Selatan. Selamat siang kepada ketiga narasumber, selamat bergabung. Baik, selain 3 narasumber telah hadir juga bersama kita pakar pendidikan, yaitu Ibu Juliana. Selamat siang Ibu Juliana. Ibu Juliana kini aktif sebagai Head of Program Putra Sampurna Foundation. Kancahnya di dunia pendidikan sudah tidak diragukan lagi, sudah berbelas-belas tahun lamanya dimulai sebagai guru bahasa Inggris hingga kini beliau menjabat sebagai Head of Program Putra Sampurna Foundation. Nah, moderator kita pada siang hari ini merupakan keluarga dari Putra Sampurna Foundation juga, Bapak Reynold Huta Barat sebagai Sukses Manager di Sampurna University. Selamat siang, Pak Rey. Selamat siang, Bu Gina. Selamat siang, baik. Ya,
Bapak dan Ibu Lentera Learners, tanpa menunggu lebih lama lagi, tentunya Bapak dan Ibu udah penasaran kira-kira apa yang akan didiskusikan oleh para narasumber kita dengan pakarnya juga moderator kita siang hari ini. Baik, saya akan langsung menyerahkan floor ini kepada Pak Ray Huta Barat. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Gina buat kesempatannya. Selamat sore, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Ini sebuah kebanggaan buat saya karena diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan Bapak Ibu guru yang saya yakin berasal dari berbagai kota daerah di seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke dalam diskusi nantinya, izinkan saya juga terlebih dahulu untuk menyampaikan beberapa pesan penting sebelum kita mulai diskusinya. Pertama, Bapak Ibu, ada form absensi yang sudah disediakan panitia di fitur chat. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir tersebut. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu nanti ingin menyampaikan komentar atau ingin menyampaikan pertanyaan, bisa dilakukan kapanpun selama diskusi kita hari ini, tinggal menggunakan fitur chat juga. Nanti akan ada rekan-rekan yang akan membantu saya untuk memilih beberapa pertanyaan yang dirasakan bisa mewakili Bapak Ibu sekalian. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, saya sampaikan sedikit format diskusi kita hari ini. Nanti akan ada waktu sebentar Bapak Ibu untuk tanya jawab atau pemaparan oleh Bapak Ibu narasumber. Lalu nanti ada waktu 30 menit juga yang akan diberikan untuk tanya jawab yang bisa kita akomodasi dari para peserta. Ya, baik. Terima kasih. Hari ini kita mengadakan sebuah diskusi yang akan sangat menarik Bapak Ibu sebagai bagian dari kita menyambut Hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 November. Dan satu topik yang saya pikir sangat penting dan itu saya yakin menjadi alasan kenapa kita hadir pada saat ini, yaitu program pengembangan diri, profesionalitas, dan kompetensi Bapak Ibu guru. Baik, ada 3 aspek yang akan nanti coba kita diskusikan Bapak Ibu. Pertama, bagaimana aspek geografis sangat mempengaruhi tentang akses atau ketersediaan program pengembangan guru. Lalu yang kedua, apakah aspek demografi juga sangat mempengaruhi tentang kesempatan kita untuk mendapatkan program-program pengembangan diri. Dan selanjutnya adalah infrastruktur. Diskusi kita hari ini, kita akan coba pastikan bahwa kita tidak akan berfokus kepada masalah yang tidak bisa kita selesaikan, tapi kita akan coba saling menginspirasi kira-kira best practices apa atau strategi-strategi unik apa yang pernah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita sekalian. Kita akan mulai dengan narasumber pertama. Saya dengan senang hati ingin mengundang Bu Arni untuk berbicara pertama sekali. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali ahli atau pengamat pendidikan menyebutkan bahwa salah satu tantangan utama untuk pemerataan kualitas pendidikan Indonesia adalah kondisi geografisnya. Artinya Indonesia sangat luas, jumlah peserta didik sangat banyak, dan kita negara kepulauan. Mari kita dengarkan komentar dari Ibu Arni. Kira-kira Bu Arni yang saat ini ada di Wajo, Sulawesi Selatan, bagaimana kira-kira letak geografis ini mempengaruhi kesempatan kita untuk belajar atau mengakses kegiatan peningkatan kompetensi guru. Bu Arni. Baik, terima kasih banyak Pak Ray. Jika ditanya bagaimana kondisi geografis ini mempengaruhi, menurut saya sangat mempengaruhi ya. Saya tinggal di Wajo, sebuah kabupaten yang jaraknya kurang lebih 300 km dari kota Makassar. Saya mengajar di Tumpal, jaraknya 80 km dari ibu kota Kabupaten Wajo, tentu mengalami banyak sekali kendala ketika ingin mengembangkan diri. Nah, sedikit bercerita, saya menjadi pegawai negeri 2009 dan sampai 2016 hanya 2 kali mengikuti kegiatan pengembangan diri karena 2 kali diundang. Jika ingin mengundang ada kegiatan pengembangan diri yang digelar Dinas Pendidikan, biasanya yang diundang adalah guru-guru yang mengajar di kabupaten kota. Mungkin pertimbangannya karena lebih mudah dihubungi, jika ingin berangkat ke tempat kerja pun lebih cepat dibandingkan saya yang tinggal jauh dari pusat kota.
akhirnya untuk mengembangkan diri saya mencoba mencari sendiri pengembangan diri itu entah melalui sosial media atau organisasi profesi lain. Jadi jika ditanya apakah aspek geografis itu mempengaruhi, ya jelas sangat mempengaruhi. Karena yang lebih banyak terpanggil adalah guru-guru yang di kota, sementara kami yang di pelosok itu jarang terpanggil. Jadi supaya terpanggil harus mengusahakan sendiri seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang kalau kementerian ya membuka banyak kegiatan pengembangan diri, tinggal gurunya saja apa mau ikut atau tidak. Seperti itu, Pak. Terima kasih Bu Arni. Bu Arni, boleh berbagi kira-kira di masa pandemi seperti saat ini, apakah ada perubahan yang lebih baik? Artinya sepertinya semakin banyak kesempatan untuk professional development selama masa pandemi ini. Apakah ada sisi baik dari kondisi pandemi ini yang memberikan akses lebih baik buat kita semua di sana? Iya, alhamdulillah pandemi yang bagi sebagian orang adalah bencana, bagi guru mungkin ada jadi sebuah ajang untuk mengupgrade diri ya, Pak, karena saya melihat selama pandemi ini guru harus mengajar dari rumah, otomatis yang pertama harus ditingkatkan adalah literasi digitalnya. Jadi guru banyak belajar dari internet, kemudian mengakseslah pelatihan-pelatihan daring yang diselenggarakan oleh entah organisasi profesi, entah kementerian atau PSFSDO sendiri, karena saya sendiri telah merasakan selama pandemi ini kita sudah kurang lebih 11 bulan di rumah, alhamdulillah banyak belajar, banyak mengembangkan diri dari rumah saja. Jadi saya melihat juga rekan-rekan sejawat, guru-guru yang ada di daerah, alhamdulillah banyak belajar selama pandemi ini. Cuma seperti itu tadi, kami kondisi geografisnya berada di kata orang Bugis, Mangkalungung Ribulue, Masulap Peripot Tanange, Matodang Ritasie. Saya terjemahkan ya. Silakan, Ibu, silakan. Itu berada di perbukitan, kemudian ada daratannya juga, ada laut. Posisi saya ini sebelah kanan laut, sebelah kiri perbukitan. Jadi memang jaringannya tenggul tenggelam, tadi saja sempat menghilang. Tapi itu tidak menghalangi niat kami untuk terus mengembangkan diri. Baik, Bu Arni, boleh berbagi nggak Bu? Saya yakin tantangan tadi sangat-sangat nyata buat Ibu dan rekan-rekan di sana. Kalau tadi Ibu sebutkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan serupa ini hanya 2 kali selama Ibu diangkat sebagai PNS. Tapi belajarnya kan bukan cuma 2 kali ya Bu ya. Boleh berbagi nggak Bu? Kira-kira semangat untuk belajar itu yang tidak dibatasi oleh 2 kali undangan itu bentuknya seperti apa ya Bu? Oh iya, saya konfirmasi kembali. Saya terangkat 2009 sampai 2016 itu hanya 2 kali diundang. Hanya 2 kali diundang. Karena merasa menunggu undangan itu susah, makanya saya yang mencari sendiri. Biasanya saya membuka sosial media, saya mencari informasi itu biasanya melalui teman-teman yang sudah sering mengikuti kegiatan pelatihan. Saya biasanya mengikuti jejak-jejak teman yang punya koneksi yang banyak untuk mengikuti pelatihan, dan saya ikuti ketika akhir pekan, Pak. Jadi saya itu harus naik kendaraan selama 8 sampai 10 jam dari Wajo ke Makassar jika kegiatan pengembangan dirinya di Makassar, dan tentu menggunakan biaya sendiri. Kalau seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Bu Arni sudah berbagi. Jadi sebenarnya media sosial itu untuk mendapatkan informasi, tapi programnya sendiri harus datang ke lokasi ya Bu pada saat itu ya? Iya, pada saat itu untuk mengikuti pengembangan diri ya kami guru yang memang harus berjuang Pak, berjuang untuk mencari di mana ada kegiatan pelatihan. Tapi media sosial kemudian datang, apalagi teknologi informasi berkembang, jadi pelan-pelan kita bisa mengikuti kegiatan pengembangan diri sekarang dari rumah masing-masing. Baik Bu Arni, terima kasih Bu Arni. Bu Arni, mungkin kita boleh coba dengar dari Pak Firman juga nih, yang sudah bergabung. Pak Firman ada di Lumajang, Jawa Timur ya Pak ya? Betul. Kira-kira dibandingkan dengan Bu Arni yang ada di Wajo, 300 km katanya tadi dari pusat kota Makassar, gimana sih Pak perbedaannya Pak atas kesempatan untuk belajar ini Pak? Ya, kalau sebelum pandemi hampir sama ya seperti Bu Arni ya. Tadi Bu Arni sempat bilang bahwasannya jarak itu sangat jauh. Saya saja yang di Tempur Sari itu ke pusat kota Kabupaten Lumajang, kita butuh
2 atau 3 jam naik motor begitu ya. Kalau dulu sebelum pandemi surat sampai ke sekolah itu malah 2 sampai 3 hari. 2 sampai 3 hari. Entah kenapa, apa karena mungkin yang mau mengantar itu berpikir jauh atau apa begitu ya. Kemudian mungkin juga sama seperti Bu Ani, di Tempur Sari itu seperti mangkok begitu ya. Kita dikelilingi oleh bukit, sedangkan sebelah selatan kita itu laut begitu ya. Dan semua sumber itu biasanya kita ambil dari luar kecamatan. Jadi seperti listrik, internet, kebanyakan kita ambil dari luar kecamatan. Nah, seperti saat ini, seperti pandemi sekarang, itu kita masih kurang gitu ya. Seperti listrik itu seringkali kita itu putus gitu ya. Internet seringkali juga putus. Bahkan yang saya tidak habis pikir itu kita bayar listriknya mahal gitu ya. Kemudian kuotanya itu sebenarnya dari pusat kota Lumajang itu 100 kbps gitu ya. Tapi nyampai di Tempur Sari itu bisa separuhnya gitu ya. Kita speed test di internet itu sampai 50 kbps. Jadi yang 50 atau separuhnya itu entah kemana saya juga tidak tahu itu. Apa ke hutan atau ke jurang saya juga tidak tahu itu. Itu aja namanya. Begitu ya Pak ya. Jadi bahkan di Pulau Jawa sendiri Pak, Pulau Jawa sendiri ketika kita bicara tentang akses oleh karena letak geografis masih dirasakan terbatas ya Pak ya. Masih harus memberi. Betul. Artinya sumber daya kita, tenaga kita bisa saja habis untuk mengakses informasi itu sendiri. Betul sekali ya. Terutama listrik saya juga tidak tahu persis kenapa dari dulu sampai sekarang itu seringkali kita putus atau memang karena kondisi seperti ini, hujan, kemudian ada pohon tumbang, kemudian kabelnya kena pohon tumbang, kemudian kita harus 1 hari biasanya itu tidak ada lampu atau listrik begitu. Baik. Terima kasih Pak Firman buat sharingnya. Ya, sama. Berikutnya mungkin kita mau kasih kesempatan juga buat Bu Juliana. Bu Juliana, boleh memberikan tanggapan Bu kira-kira? Saya pikir lagi-lagi masalah geografis ini kenyataan yang harus kita hadapi. Kira-kira ada strategi nggak sih Bu? Atau ada attitude yang sebenarnya kita butuhkan agar pemerataan kualitas pendidikan ini tidak lagi dibatasi oleh letak atau kondisi geografis kita? Boleh sharing Bu Juliana, silakan. Baik, terima kasih Pak Rey. Ini saya senang nih bertemu dengan teman-teman seperjuangan seperti Pak Firman, Bu Arni, dan Pak Kisno. Ini walaupun tinggal di daerah yang memang sulit, tapi tidak pernah berhenti untuk belajar. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Rey, saya mau memberikan sedikit fakta bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Firman dan Bu Arni itu benar adanya. Bahwa kita, Indonesia ini memiliki 34 provinsi dengan 514 kabupaten dan kota. Kebayang ya, 514 kabupaten dan kota, di mana terdapat 340.000 sekolah. Nah, di 3T sendiri itu sudah ada 42 juta. Dan kita itu dibatasi oleh lautan, gunung, dan daratan. Sekarang thanks to teknologi, kita bisa bertemu, walaupun saya di Jakarta, Pak Firman di Lumajang, dan Bu Arni ada di Wajo, dan Pak Kisno ada di Deli Serdang, kita bisa bertemu. Namun demikian, apa kabarnya dengan teman-teman yang memang berada di luar jauh di sana yang tidak bisa memiliki privilege untuk mendapatkan akses teknologi tersebut? Itu baru satu hal tuh, bahwa ternyata geografis ini sangat-sangat isu yang sangat challenging. Belum lagi kita ngomong tentang jumlah guru. Ketika kita bilang jumlah guru, tadi saya mendengar bahwa Bu Arni selama perjalanan karirnya baru 2 kali ya Bu ya mendapatkan peningkatan profesionalisme guru. Pak Firman mengalami banyak sekali kesulitan untuk mendapatkan pelatihan. Nah, kita mau lihat sedikit nih, jumlah guru yang akan pensiun di sepanjang 2019 sampai 2023 itu udah 316.000. Bayangkan jumlah guru pensiun itu 316.000, kita akan kekurangan guru, sedangkan guru-guru yang eksis seperti Pak Firman dan belum mendapatkan akses pemerataan peningkatan kualitas pendidikan. Nah, jadi
apa sih yang bisa kita simpulkan bahwa memang ternyata Indonesia ini membutuhkan sebuah sistem pelatihan guru yang merata. Saya katakan merata dan berkualitas gitu ya. Jadi merata saja tidak cukup tuh. Kalau cuma guru kepelatihan duduk dengar diam ya anyone can do that, tapi merata dan berkualitas untuk mengatasi kekurangan-kekurangan hal seperti ini. Nah, itu baru satu fun fact. Nah, yang kedua tadi menjawab pertanyaan Pak Ray. Kita sekarang saya mau membawa kerangka berpikir kita semua kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ini jadi sebuah pengetahuan saja. Ternyata dalam Undang-Undang 14 Tahun 2005 tersebut dikatakan bahwa ada hak dan kewajiban guru ya. Pada pasal 14 dinyatakan bahwa guru memiliki hak. Hak untuk apa? Dari sekian banyak, salah satunya yang mendapatkan gaji, kemudian mendapatkan pelatihan, ada beberapa hak-hak lain. Yang pertama itu memperoleh kesempatan, kita garis bawahi bersama, kesempatan meningkatkan kompetensi. Artinya Bu Arni yang ada di Wajo, Pak Firman yang ada di Lumajang, Pak Kisno yang ada di Deli Serdang, ataupun teman-teman lain yang mungkin di Papua memiliki kesempatan yang sama. Ya. Lalu yang kedua, kita guru memiliki hak untuk memperoleh kesempatan. Kembali lagi kesempatan ini muncul. Mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi. Kalau tadi kompetensi, ini kualifikasi akademik. Lalu yang ketiga disebutkan lagi, masih dalam pasal yang sama. Guru memiliki hak untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Kita baru ngomongin hak. Nah, ternyata dalam undang-undang tersebut juga digariskan bahwa guru memiliki kewajiban untuk apa? Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi. Sehingga hak dan kewajiban guru itu ternyata sama. Ini diulang-ulang berkali-kali. Artinya apa? Bahwa kita sebagai seorang guru wajib, saya katakan wajib untuk mengembangkan diri. Dan kita juga memiliki hak untuk mengembangkan diri. Artinya bahwa despite of limitasi yang ada, walaupun kita memiliki kesempatan yang terbatas, sangat terbatas, kita tidak boleh hanya berdiam diri karena kita wajib kok, kita wajib mencari, kita wajib kecanduan, istilah saya itu kecanduan belajar, kita wajib kecanduan belajar. Kita wajib juga bekerja bersama antara para pegiat dan pelaku pendidikan, bahwa misalnya Pak Firman, Bu Arni, Pak Kisno, dan teman-teman lain yang pernah mendapatkan pelatihan untuk kemudian menerapkan dan kemudian membagikan kepada rekan-rekan lainnya yang mungkin masih sangat sulit sekali untuk mendapatkan akses tersebut. Dengan demikian, kita tidak hanya berkewajiban dan memiliki hak untuk mengembangkan diri, tapi juga ke teman-teman kita. Nah, selain itu, kalau menurut saya yang bisa kita lakukan adalah membangun sistem pendidikan. Kalau saya katakan sistem artinya besar banget ya dari tatanan pemerintah. Namun sistem pendidikan yang dimaksud di sini adalah sistem pendidikan dalam lingkungan kita yang lebih tangguh dan adaptable. Artinya bahwa sekarang selama masa corona ini berlangsung, tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Arni, kita memiliki banyak sekali kesempatan untuk belajar. Nah, adaptasilah moda-moda pelatihan dari luring menjadi daring, terus kemudian bagaimana sih kita sebagai guru ini menjadi orang yang kreatif untuk tetap belajar dan berkarya dengan segala keterbatasan. Mungkin itu Pak Ray yang bisa saya bagikan sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Firman dan Bu Arni. Terima kasih Bu Juliana. Saya mau coba highlight satu kata di sana yang saya pikir sangat penting, yaitu hak, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya belajar itu sama seperti anak-anak kita, belajar itu adalah hak. Ketika peningkatan kompetensi Bapak Ibu sekalian tidak diakomodasi, maka ada hak yang belum kita terima. Dan saya pikir ada sebuah proses proaktif, ada sebuah semangat, harus ada perjuangan untuk mendapatkan hak kadang-kadang. Dan saya pikir ini yang menjadi semangat kita, salah satunya melalui diskusi kita pada hari ini. Ya, saya mau dengar dari Pak Kisno juga, ini ada Pak Kisno dari Sumatera Utara, dan beliau berasal dari Deli Serdang ya Pak ya. Sepertinya kalau masalah akses tidak seperti yang dihadapi Pak Firman dan Bu Arni, tapi mungkin ada masalah lain nggak sih Pak yang sebenarnya menjadi tantangan di konteks Sumatera Utara atau Deli Serdang tentang akses ke
program pengembangan guru. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Rey. Ya, dari lokasi saya ini di Kabupaten Deli Serdang ini sudah sangat dekat sekali dengan ibu kota provinsi Sumatera Utara yaitu Medan. Jarak tempuhnya hanya 15 sampai 20 menit. Jadi sangat paradoks ya dengan keadaan Pak Firman dan Ibu Arni yang penuh dengan perjuangan. Ya, Betul. untuk akses juga tidak sulit. Ya, dinas pendidikan baik provinsi atau dinas pendidikan kabupaten melalui perpanjangan tangannya di Korwilcam juga aktif untuk menggiatkan para guru untuk terus mengupgrade diri. Sebelum pandemi saya sendiri dikirim oleh kepala sekolah saya untuk pelatihan kurikulum itu sebanyak 2 kali. Dan selama pandemi ini lebih banyak lagi karena seperti yang dikatakan Ibu Juli barusan ya kita harus mencari gitu ya. Kadang kalau motivasi kita sendiri nggak mau mencari, nggak mau mengeksplor, apalagi dalam era terbukaan informasi seperti ini ya, justru kita akan semakin terkurung ya, nggak dapat insight yang baru gitu. Padahal dengan adanya pandemi ini ya seperti kata Bu Arni juga, justru mendatangkan suatu rezeki lah ya ataupun ilmu tambahan yang tadinya nggak ngerti tentang digital ya sekarang ngerti terus tidak-tidaknya sudah berusaha. Jadi poin pentingnya memang kontradiktif antara daerah Pak Firman dan Ibu Arni, tapi akses pelatihan itu gampang di sini. Tapi saya tidak mewakili daerah-daerah yang mungkin nggak menutup kemungkinan juga Sumatera Utara itu luas, ada juga daerah yang bahkan di pelosok sana yang mungkin kesempatannya juga sangat kecil karena mungkin ya dari kontur Sumatera Utara sendiri ada gunung, ada danau, ada di pesisir juga. Begitu Pak Rey. Baik, terima kasih Pak. Kalau boleh saya lanjutkan Pak, kalau tadi akses tidak menjadi masalah. Kalau secara spesifik kita mengharapkan misalnya Pak ada teknologi yang tersedia, internet yang memadai, akses terhadap jurnal atau sumber-sumber lainnya, apakah itu sudah bisa ditemukan juga Pak, apalagi di masa-masa pandemi saat ini? Nah, di masa pandemi seperti ini akses juga saya mengambil potret di Deli Serdang aja ya. Itu nggak sulit ya. Memang Deli Serdang juga salah satu kabupaten yang terluas di Sumatera Utara begitu, nggak menutup kemungkinan ada juga kecamatan-kecamatan lain yang jauh gitu ya. Ada yang jarak tempuhnya mungkin ke ibu kota Deli Serdang ini yaitu Lubuk Pakam memakan waktu 2 sampai 3 jam, ada juga. Cuman kalau saya lihat sih teknologi jaringan cukup bagus ya, kecuali seperti yang dialami Pak Firman tadi adanya pemadaman listrik mungkin karena ada bencana tertentu atau maintenance ya seperti itu. Akses terhadap perpustakaan juga bagus, cuman saya belum melihat sampai ke pelosok-pelosok. Tapi saya tahu ada beberapa taman bacaan masyarakat yang bisa mengakomodir ini selama pra pandemi dan selama pandemi ini. Nah, jadi akses juga terhadap jurnal ataupun bahan bacaan secara digital juga ada, dan itu juga kebetulan saya juga sudah melakukan itu. Saya diseminasi bahan bacaan digital kepada beberapa sekolah yang ada di Deli Serdang, gitu Pak. Baik. Terima kasih Pak Kisno tadi sudah boleh berbagi. Bu Juliana, kalau boleh menanggapi Bu, tadi sempat disampaikan misalnya Pak Kisno mungkin salah satu rekan kita, teman kita yang beruntung karena sepertinya teknologi bisa diakses, artinya tidak ada masalah yang terlalu besar. Kira-kira Bu Juliana ada angle khusus nggak sih? Penting sekali sekolah atau pemerintah berinvestasi di infrastruktur untuk jangka panjang pengembangan guru dan pastinya kualitas pendidikan untuk anak-anak kita. Ya, benar sekali Pak Rey. Sekarang permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah itu tidak hanya meningkatkan profesionalisme guru, tapi bagaimana membangun jejaring. Begitu banyak sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, sekarang pertanyaan saya, pernah nggak kita terkoneksi satu sama lain? Mungkin kita terkoneksi tapi hanya pada jaringan-jaringan tertentu saja, komunitas-komunitas tertentu saja gitu. Tapi kita belum memiliki sebuah potret pemetaan bahwa kita terkoneksi. Kalau saya mengambil sebuah
ilustrasi dalam sebuah film itu kita mungkin bisa melihat semua secara keseluruhan, itu belum ada. Nah, itu juga yang menjadi salah satu rekomendasi dari penelitian yang disampaikan oleh World Bank. Pada penelitian tersebut, World Bank menyatakan bahwa satu sekolah-sekolah di Indonesia dengan begitu banyak beragam tingkat kesulitan, baik itu akses maupun permasalahan-permasalahan pembelajaran, belum ada yang benar-benar terkoneksi dengan baik. Karena tadi kembali lagi masalah geografis. Oleh karena itu, World Bank menyampaikan rekomendasi bahwa sebaiknya pemerintah menyediakan infrastruktur, fiber optika, mobile broadband kah. Nah, untuk apa? Untuk kita bisa saling berinteraksi satu sama lain. Selain itu yang kedua, yang menurut saya juga tidak kalah pentingnya, memetakan secara geografis ya. Jadi mungkin Pak Firman yang ada di Lumajang dengan saya yang berada di Jakarta, kebutuhan infrastruktur pasti berbeda. Ya kan, kebutuhan infrastruktur berbeda, terus kemudian kita juga perlu melakukan assessment terhadap teman-teman kita yang berada di 3T, yang mungkin mau menuju ke sana aja perlu jalan darat, jalan laut, jalan udara gitu loh, yang memang kita perlu petakan itu semua demi meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Nah, dari hasil-hasil yang direkomendasikan oleh World Bank, saya rasa penting bagi kita. Sekarang pertanyaannya itu adalah urusan dari tatanan pemerintah seperti itu ya. Sekarang pertanyaannya apa yang harus bisa kita lakukan ini? Apa yang bisa kita lakukan sebagai pelaku pendidikan? Karena jika kita hanya menunggu, pertanyaan saya sampai kapan kita bisa menunggu? Sudah saatnya kita sekarang bukan lagi bertanya what can the country give to us, tapi what can we give to our country. 4 juta guru tidak bisa saja kita minta gitu kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi beban mereka. Nah, menurut saya salah satu yang bisa kita lakukan adalah membentuk komunitas pembelajar. Gitu. Membentuk komunitas pembelajar ini bagaimana? Kita selalu hidup dalam yang namanya gotong royong. Ya kan, kita bertetangga, kita bersosialisasi. Nah, kembali lagi tadi seperti apa yang sudah saya sampaikan, jika memang kita sudah mendapatkan pelatihan, kita tidak boleh cukup pada diri kita saja. It's time to share. Kita kembali bersama-sama dengan rekan sejawat, membagikan apa yang sudah kita miliki. Dengan cara seperti itu, kita bukan hanya mengembangkan diri kita, tapi kita juga membagikan kepada rekan-rekan sejawat akan pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa saja ketika misalnya saya share dengan Pak Firman, saya dan Pak Firman membentuk sebuah pengalaman dan pengetahuan baru yang bisa saya sharekan kembali kepada murid saya dan juga kepada Pak Firman. Jadi mungkin angle-nya lebih ke situ ya Pak Rey ya. Baik. Terima kasih Bu Juana. Kalau saya bisa melihat sebuah benang merah tadi seperti yang disampaikan Pak Kisno, mudah-mudahan Indonesia saat ini sudah berada pada track yang benar untuk melihat bahwa ada kebutuhan infrastruktur, ada kebutuhan akses. Namun sepertinya itu aja nggak cukup. Harus diresponi dari masing-masing kita sebagai individu untuk melihat bahwa ada sebuah kebutuhan. Artinya, ayo berjejaring, ayo bertemu, dan ayo saling terbuka dan mau berbagi. Begitu ya Bu Juliana ya? Baik. Ya, benar. Ini ada satu pertanyaan yang menarik sekali dari salah satu peserta kita. Dan saya mau coba sampaikan ini ke Pak Firman, Pak, karena kebetulan konteksnya mirip sekali, Pak, dengan yang kita diskusikan sebelumnya, Pak. Kira-kira, Pak, apakah di kondisi yang Bapak hadapi saat ini, setiap elemen guru itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri? Apakah ada perbedaan akses bagi mereka yang PNS atau tidak PNS, guru tetap atau guru tidak tetap? Dan kira-kira ketika masalah ini muncul, ada upaya nggak sih Pak dari misalnya Bapak secara pribadi untuk menyiasatinya? Silakan Pak Firman. Ya, oke. Terima kasih Pak Rey. Sebenarnya ada juga sih perbedaan antara kesediaan pelatihan yang kami terima dari PNS dan juga GTT. Utamanya mungkin sebelum booming media sosial ya. Itu yang saya rasakan 1 tahun itu kita hanya dipanggil 1 kali. Itu pun mata pelajarannya tidak semua ya. Jadi dari beberapa mata pelajaran, misalkan ada 10 mata pelajaran, hanya 1 saja guru mata pelajaran yang dipanggil oleh pusat, biasanya by name juga. Sudah ada nama yang tertera di situ. Kemudian
yang dicantumkan di sana kebanyakan memang guru PNS ya, bukan GTT. Satu mungkin alasannya karena guru PNS kaitannya mungkin ada dengan kenaikan pangkat ya, mereka harus mengejar angka kredit seperti Bu Ani tadi ya. Dia pelatihan cuma 2 kali dalam beberapa tahun. Nah, angka kreditnya cuma sedikit dong begitu. Nah, yang kedua untuk PNS itu kan mereka sudah terikat. Tidak mungkin seorang PNS itu akan dengan mudahnya keluar dari zona mengajar dan mereka tidak kembali begitu ya. Kalau GTT itu kan kita berpikir bahwasanya mereka melamar kemudian ketika mereka ada sesuatu yang kurang cocok 1-2 tahun mereka bisa resign dan sebagainya. Dan itu kadang yang membuat kepala sekolah juga pernah disampaikan kepada saya bahwasanya keadaannya seperti itu. Kenapa harus PNS kita dahulukan begitu ya. Kaitannya juga biasanya kita sebagai PNS itu kalau ingin ikut pelatihan itu biasanya butuh sebuah surat tugas gitu kan. Surat tugas yang dikeluarkan oleh kepala sekolah, kemudian ada SPBD dan sebagainya. Itu yang kadang buat kita untuk membantu dalam istilahnya naik pangkat dan sebagainya. Gitu. Baik, kemudian jadi, kalau yang Bapak sebutkan tadi ada sedikit kayak prosedural ya Pak ya, birokrasi sebenarnya mungkin yang buat perspektif ini tidak bisa diubah, mentality setnya sulit untuk diubah. Ya, betul sekali. Dan sampai saat ini pun ketika ada media sosial, kebanyakan kadang teman-teman itu berpikir itu tadi, kalau ada surat tugas, kalau ada SPPD, mereka akan berangkat begitu ya. Kalau tidak, mereka akan menunggu dan mereka mungkin ada suatu kekhawatiran ya, atau mungkin takut juga ya, takut entah itu dimutasi atau sebagainya, sehingga mereka intinya menunggu dari kesempatan untuk mendapatkan pelatihan yang berkualitas, istilahnya begitu. Baik, ada lagi Pak yang ingin disampaikan, silakan. Tadi maaf terpotong. Iya, untuk kesempatan seperti itu ya. Jadi antara pegawai negeri dan GTT memang ada sedikit kesenjangan ya Pak ya. Kesenjangan ya. Tapi saya rasa untuk di masa media sosial saat ini kita bisa mengakses semuanya. Tinggal kita nanti dengan baik meminta dengan kepala sekolah bagaimana enaknya. Kalau memang diizini ya kita berangkat, kalau tidak ya sudah, namanya begitu ya. Atau memang kita berpikir lebih baik kita berpikir menambah ilmu saja, meskipun nanti ternyata tidak dikasih surat tugas, kemudian tidak bisa untuk kenaikan pangkat, tapi yang pasti kan ilmu kita akan bertambah. Itu yang harusnya kita pikirkan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Firman. Saya mau melempar pertanyaan selanjutnya mungkin buat setiap narasumber saat ini. Mungkin kalau boleh berbagi, Bapak Ibu pernah mengamati misalnya rekan-rekan kita yang honorer atau guru tidak tetap yang semangat sekali belajar, mengajukan kesempatan untuk belajar, namun sayangnya misalnya ditolak karena harus masuk kelas, tidak boleh tinggalkan kelas misalnya. Atau yang kedua, tidak ada dana untuk perjalanan dinas dan lain-lain. Lalu kira-kira ada strategi nggak sih Bapak Ibu ketika menghadapi masalah seperti ini? Hal sederhana aja misalnya, tidak diizinkan meninggalkan kelas karena kompensasinya dihitung per jam misalnya. Ada yang boleh berbagi Bapak Ibu, silakan. Bu Arni atau Pak Firman, Pak Kusno. Bu Arni ada? Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak. Saya rasa kalau masalah yang dialami Pak Firman Dedi sendiri tadi adanya kesenjangan antara guru PNS dengan guru honorer, alhamdulillah di tempat saya itu semua diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri. Apalagi sekarang di kementerian sendiri tidak ada lagi Pak pembeda antara mau guru PNS mau guru honorer.
jika berhasil melewati tahapan seleksi pengembangan diri, biasanya kami bisa mendaftar banyak kegiatan, tapi ada tantangannya. Menulis biasanya yang jadi tantangan. Jadi mengikuti kegiatan pengembangan diri wajib menulis esai dulu, dan itu yang biasa menggugurkan seseorang untuk lanjut mengembangkan diri karena kemampuan menulisnya itu. Jadi alhamdulillah sejauh ini tidak ada, cuman sekarang semua butuh surat tugas ketika ingin mengembangkan diri. Yang menjadi masalah hanya perjumpaan kami dengan pimpinan itu selama pandemi kurang. Jadi biasa ada kegiatan yang membutuhkan surat tugas, kemudian pimpinan sedang tidak di tempat, ya terpaksa berangkat tanpa surat tugas. Iya, nanti setelah sampai di sana baru menyusul surat tugasnya, seperti itu. Dan untungnya diberikan toleransi ya Bu ya pada kondisi saat ini ya? Alhamdulillah selama pandemi, kebetulan saya ikut sebuah kegiatan program Mas Menteri ini sebagai pendamping guru penggerak. Jadi meskipun pandemi tetap harus ke sekolah untuk mendampingi guru penggerak. Alhamdulillah sekali bertemu kepala sekolah memang sudah tanda tangannya sampai sekian kali pertemuan, Pak. Jadi dimudahkan, alhamdulillah. Dimudahkan ya Bu ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Arni. Pak Kisno, ada pengalaman berinteraksi dengan kawan-kawan kita yang guru tidak tetap, Pak, yang mereka mungkin frustrasi dan mungkin bisa memberikan strategi atau tips supaya mereka bisa tetap punya akses ke pengembangan diri, Pak? Ya, jadi saya mulai dengan 2 kata kunci dulu ya. Ini ada dari tadi disebut pegawai negeri, sementara kami ini menganggap pegawai ngeri gitu ya. Karena ngeri, kapan aja bisa dimutasi. Iya Pak. Awalnya juga dari sektor swasta. Oke. Jadi untuk guru tidak tetap atau guru tidak tetap yayasan itu di kami justru sebaliknya Pak. Nah ini fenomena yang menarik gitu ya. Kita justru mendorong mereka semua itu untuk selalu pengembangan diri, dan itu sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum saya selalu saja share segala kegiatan yang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas diri. Jadi persis seperti yang tadi dikatakan Pak Firman tadi, seenggak-enggaknya kita dapat sesuatu deh, dapat ilmu gitu. Taruhlah mungkin dari sisi biaya nggak sanggup, atau dari sisi kesempatan memang di yayasan ini diwajibkan memang untuk prioritasnya mengajar dulu. Kalau ada di luar jam mengajar ya silahkan saja. Ya kadang-kadang ya memang ada skema pembiayaan, ada juga kadang-kadang ya tidak. Ya begitulah, makanya itu sisi ngerinya gitu ya. Tapi nggak menghalangi juga Pak, saya selalu explore itu ya. Bahkan kalau nggak pun saya explore, ya sense of sharing tadi ya, rasa untuk saling berbagi tadi tetap. Nah sebagai catatan di perguruan saya ini, saya sendiri sejak bergabung udah hampir 2 tahun, sudah melaksanakan lebih dari 5 pelatihan internal untuk guru-guru saya, baik mengenai kurikulum, baik mengenai PJJ, ataupun yang akan dihadapi ke depan ini asesmen kompetensi minimum. Dan nggak hanya itu, kita juga melakukan pelatihan secara online ya. Kebetulan karena tadi di awal kita bahas infrastruktur di sini bagus gitu ya. Jadi walaupun mengajarnya dari rumah, kita tetap mengadakan pelatihan-pelatihan sendiri gitu ya. Kadang saya rotasi, kadang-kadang saya nggak sebagai narasumber terus. Kadang ada salah satu guru kami yang lolos sebagai guru penggerak, ya beliau juga saya kasih kesempatan untuk menjadi narasumber khususnya di bidang informasi dan teknologi karena beliau itu guru TIK gitu Pak. Baik. Jadi fenomenanya berbeda juga ya Pak ya di swasta ya. Iya. Baik, terima kasih Pak. Bu Juliana mungkin boleh ikut bergabung dalam diskusi Bu. Ini menarik Bu. Artinya gini. Ketika kesempatan ini tidak sama diberikan, padahal mungkin kita berasumsi tidak sama dulu Bapak Ibu. Artinya memang ada 1-2 rekan-rekan kita yang akhirnya terbatas mendapatkan akses ini, atau oleh karena administrasi birokrasi tidak diberikan kesempatan yang sama, bisa jadi setelah 3 tahun baru 2 kali. Nah, padahal pemerintah itu punya inisiatif ingin memberikan kesempatan, misalnya guru-guru ini akan diangkat kemudian. Ya toh? Ini menarik. Ingin memperhatikan kesejahteraan nanti, tapi sekarang nggak diurus misalnya. Tidak ada kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri. Gimana kira-kira Bu? Ini perspektif apa yang harus digunakan oleh teman-teman untuk menghadapi fenomena yang ada ini? Oke, terima kasih Pak Rey. Saya kembalikan dulu kepada undang-undang ya Pak ya, bahwa kita semua memiliki akses yang sama, kita semua memiliki hak dan kewajiban yang sama.
Tidak tercantum sama sekali bahwa itu harus guru PNS, guru non PNS, guru honorer, sama sekali tidak. Jadi teman-teman di sini saya memotivasi kita semua untuk yuk kita memiliki hak dan kewajiban yang sama kok sebagai seorang guru yang profesional. Artinya bahwa terlepas saya PNS atau saya bukan PNS, terlepas saya adalah guru tetap atau guru honorer, kita memiliki hak dan kewajiban yang sama. Namun demikian, yang perlu kita benahi itu adalah diri kita sendiri. Artinya bahwa saya ingin mengajak kita semua berpikir ada 2 prinsip dan 1 paradigma. Prinsip yang pertama adalah guru belajar untuk mengajar. Gitu ya teman-teman ya, guru belajar untuk mengajar. Jika kita tidak diberikan kesempatan, apa yang akan kita lakukan? Yuk kita cari. Begitu banyak kok sekarang akses pelatihan itu banyak sekali. Tidak melulu semuanya daring. Daring itu mahal loh, ya kan? Satu mahal kenapa? Dari sisi biaya. Lalu yang kedua dari sisi waktu. Kita kehilangan waktu kita bersama dengan murid pada saat daring. Pada saat luring. Pada saat luring itu mahal. Sedangkan pada saat daring kita bisa kapan saja kita masuk, kita bisa sangat fleksibel mengatur waktu. Nah, jadi guru belajar untuk mengajar. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Kisno dan Pak Firman itu benar sekali. Ya udah, ujung-ujungnya itu ke kita sendiri kok gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah prinsip yang kedua, guru itu adalah pendidik aktif bukan pasif. Artinya apa? Aktif belajar, aktif mencoba, aktif mengembangkan diri, aktif berkarya dan berkontribusi. Saya katakan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kita dan peningkatan kualitas siswa serta peningkatan kualitas rekan-rekan kita yang lainnya. Nah, 2 prinsip itu yang harus menurut saya kita harus miliki sebagai seorang pendidik, bukan sebagai seorang pengajar ya. Nah, paradigmanya bagaimana? Paradigmanya adalah self-regulated learning. Jadi pembelajaran yang memang harus kita lakukan secara mandiri untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ini kayaknya it's a big word ya, mandiri, pembelajar sepanjang hayat. Jadi ini gimana sih Bu? Nah, artinya bahwa satu, terlepas dari kondisi, terlepas dari kita mendapatkan persetujuan atau tidak, terlepas dari kita mendapatkan kesempatan atau tidak, kita sendiri memiliki kesempatan untuk sebenarnya mengembangkan diri. Nah, saya mau hal kedua yang ingin saya sampaikan juga dan saya ingin bagikan juga kepada teman-teman. Mungkin ini lebih apa ya, lebih pas untuk teman-teman yang mengajar di sekolah negeri. Di permen jabatan fungsional guru itu ada 4 tingkatan guru. Mohon maaf nih kalau salah ya, nanti bisa dikoreksi. Yang pertama itu adalah guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Saya tergelitik untuk mengangkat hal ini. Tadi sempat disampaikan oleh Bu Arni kalau saya nggak salah, bahwa ada jenjang karir gitu ya Bu ya, bahwa kita tuh selalu kandas pada saat kita disuruh menulis gitu ya Bu ya. Nah, padahal terlepas dari kita itu PNS atau tidak PNS, kita tuh ternyata pemerintah sudah menyediakan jenjang karir. Yang tadi saya sebutkan ada guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Di setiap level-level tersebut, kita memiliki kewajiban. Misalnya contoh, di guru pertama itu minimal 90 JP, 90 jam pelatihan atau equals dengan 3 angka kredit. Kita harus miliki untuk kita nanti masuk ke guru muda. Nah, di guru muda sendiri ada guru muda level 1, level 2. Guru muda level 1 itu minimal 3 angka kredit dan 4 angka kredit untuk menulis. Gitu ya teman-teman ya. Untuk menulis atau untuk menyusun atau mengembangkan innovative work. Nah, itu terus itu guru muda begitu, guru madya begitu, demikian dan juga guru utama. Setiap jenjangnya mengharuskan kita untuk pertama mengambil pelatihan, lalu yang kedua menghasilkan, memberikan sebuah karya. Nah, ini juga yang kemudian menjadi refleksi baik untuk kita, terlepas dari kita itu PNS atau non PNS. Sekarang saya tanya deh sama teman-teman yang ada di sini. Guru itu kita akan merasa menjadi lebih senang, lebih bahagia ketika kita melihat hasil atau upaya yang kita lakukan itu berdampak pada teman kita. Bagaimana dampaknya? Satu, misalnya murid kita ada yang lulus dan kemudian mereka kembali lagi ke kita dan bilang, Ibu terima kasih. Gitu kan ya, itu sebuah tidak bisa terlupakan itu. Lalu mungkin hal yang kedua, ketika kita meng-create, ketika kita menulis, ketika kita menyusun jurnal dan itu bisa dinikmati oleh orang-orang lain.
itu kan tiada tara, terlepas kita dari PNS atau non PNS. Nah, menurut saya kembali lagi ke diri kita masing-masing, bahwa kita sebagai guru sudah sepantasnya kita sebagai seorang pemimpin transformasi bagi diri kita sendiri. Saya katakan diri kita dulu ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak berubah, kita tidak bisa memberikan dampak kepada siswa kita dan kepada rekan sejawat kita. Mungkin demikian Pak Rey. Terima kasih Bu Juliana. Saya mau ingatkan kembali Bapak Ibu, para peserta, silakan gunakan fitur chat untuk memberikan pertanyaan dan bisa disampaikan secara spesifik kepada narasumber kita, atau mungkin nanti bisa kita sampaikan ke seluruh narasumber kita hari ini. Ya, sambil menunggu mungkin Bapak Ibu, saya ingin sekali bertanya satu hal nih Bapak Ibu, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Ada nggak sih Bapak Ibu pernah mengikuti satu kegiatan pengembangan diri, professional development, dan begitu masa pandemi Bapak Ibu berpikir, wah ini kesempatannya saya praktekkan. Ini strategi yang saya harus lakukan, dan itu terinspirasi dari salah satu program pengembangan diri yang Bapak Ibu pernah ikuti misalnya. Saya senang sekali kalau Pak Firman, Bu Arni atau Pak Kisno boleh berbagi. Jadi artinya itu memang semangat belajar itu ada dampaknya loh. Apalagi ketika krisis seperti ini, ide-ide itu bisa muncul secara otomatis. Pak Firman mungkin atau Bu Arni? Bu Arni silakan. Baik Pak, terima kasih untuk kesekian kalinya. Pandemi ini banyak membawa hikmah bagi saya. Yang seandainya saya bukan guru dan seandainya belum pernah belajar dari PSFSDO, tidak mungkin hari ini bisa saya salah satu hikmahnya. Saya belajar yang Gerakan Indonesia Membaca kemarin, PSFSDO, dan saya merasakan banyak sekali perubahan di sekitar saya. Saya belajar bagaimana cara membaca yang menyenangkan bagi anak-anak. Di rumah saya memiliki anak-anak yang jika diperlihatkan buku banyak alasannya, dan bahwa teman-teman juga seperti itu. Setelah mengenalkan Pelantar kemarin, saya sempat mendiseminasikan. Waktu itu room yang saya daftar hanya 100 orang, ternyata peserta membludak sampai 198. Saya kewalahan, daring, dan antusias. Bapak Ibu guru mulai dari TK, SD, SMP, bahkan sampai SMA yang memiliki anak itu banyak sekali sekarang minta pelatihan lanjutan. Oh, ya, Bu. Alhamdulillah ya, saya merasakan sekali manfaatnya Pak. Anak-anak yang dulunya ketika memegang smartphone hanya mencari game atau TikTok, sekarang sudah membaca, dan alhamdulillah mereka lebih percaya diri. Jadi ketika diminta bercerita pun dengan percaya diri karena kosakatanya sudah bertambah dan tidak merasa terpaksa lagi untuk membaca. Itu pengalaman yang paling berharga ketika pandemi. Selain itu, waktu pandemi kemarin ini saya mengikuti sebuah training of trainer juga, dan saya merasakan manfaatnya besar sekali bagaimana pembelajaran kami yang di kampung ini bisa mengikuti pembelajaran yang orang-orang yang sudah ada, yang lebih modern, maksudnya yang lebih di kota. Jadi PJJ ini bukan sekadar memberikan tugas saja di WhatsApp, tapi aktivitas kami di dalam kelas itu sudah lebih bervariasi. Alhamdulillah, jadi menurut saya pandemi ini banyak hikmahnya untuk saya, Pak. Jadi ajang belajar untuk saya, bukan hanya literasi baca tulis saja, tapi hanya literasi digital, kemudian bagaimana berkolaborasi dengan orang banyak, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Ari. Malah justru kayaknya dalam kondisi krisis seperti ini, malah dipaksa untuk kreatif ya Bu ya. Tadinya mungkin hanya sebatas ide, tapi sekarang mulai dipraktekkan ya Bu ya. Iya Pak, karena belajar menurut versi saya bukan cuma tahu apa yang belum diketahui, tapi bagaimana apa yang sudah diketahui itu kemudian diimplementasikan, dilakukan, dan ditularkan ke orang banyak. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau hanya sebatas dari belum tahu menjadi tahu, itu belum belajar bagi saya. Tapi ketika kita sudah tahu, kemudian menyampaikan lagi ke orang banyak dan melakukan bersama-sama menjadi sebuah praktik baik bersama, itulah belajar yang sesungguhnya. Wah, saya senang sekali dengar tadi dari Bu Arni, karena ternyata dapat respon yang baik dari kawan-kawan ketika melihat ada suatu praktik baik, lalu sama-sama mau belajar dan mempraktekannya ya Bu ya. Iya Pak, alhamdulillah. Kesempatan istimewa itu Ibu. Pak Firman, mungkin setelah ini Pak Kisno Pak.
Pak Firman boleh berbagi, Pak? Ya, oke. Selama pandemi ini memang sangat menguntungkan bagi saya pribadi juga ya. Dengan banyaknya pelatihan-pelatihan, apalagi pelatihan-pelatihan yang ke arah PJJ, yang kita juga ke anak-anak itu juga melakukan PJJ ini. Jadi tinggal kita transfer saja apa yang kita terima dari pelatihan, kemudian kita transfer ke anak-anak atau bisa jadi ke teman-teman yang sebaya kita atau rekan-rekan kerja kita. Kemudian di Pelantar kemarin juga meskipun untuk anak-anak SD, saya rasa saya juga butuh sekali bagi anak-anak yang SMK atau tingkat SMA begitu ya, yang basic bahasa Inggrisnya utamanya itu sangat sedikit sekali ya. Mereka mungkin bisa membuka Pelantar itu di rumah, kemudian dengan kuota gratisan dari pemerintah mereka juga sangat terbantu begitu kan ya. Ya. Kemudian yang mungkin terakhir ini yaitu di sini saya juga bisa berkarya begitu ya. Berkarya dengan mungkin juga Bu Ani bisa menambah pelatihan ini namanya ini ya. Seminggu ini bisa ya, Pak, ya? Iya, seminggu mungkin bisa full. Apalagi nanti kita juga itu, menggunakan ya dengan menggunakan Lentera itu ini kan saya rasa setelah bekerja di pagi hari mungkin malam kita bisa buka-buka dan kita bisa mengerjakan di situ. Dan lumayan juga sih untuk kenaikan pangkat untuk pegawai negeri gitu ya. Iya, Pak. Iya. Kalau saya dengar tadi dari Pak Firman dan Bu Arni, kayaknya kita mindset kita harus pura-pura krisis terus nih, Pak. Pura-pura pandemi terus. Pak Kisno boleh berbagi nggak, Pak? Tadi Bapak sebutkan, saya senang sekali tadi Bapak sebutkan, bahkan sebelum pandemi ada beberapa program pengembangan diri yang Bapak hadiri, apalagi selama pandemi. Ada nggak sih, Pak, yang ada satu sesi atau satu hal baru yang Bapak terima, lalu bisa langsung dipraktekkan dan efektif selama pandemi ini, Pak? Ya sama dengan rekan-rekan dari Sulawesi dan dari Jawa Timur nih, Pak Firman dan Bu Arni, sama. Ya kita sama-sama relawan kan gitu ya, relawan Gerakan Indonesia Membaca. Ya tentunya dari Putra Sampurna Foundation sendiri yang berinisiatif sampai segreget ini ya. Saya sendiri awalnya pesimis gitu loh ya. Karena dari sisi level pendidikan kan saya sendiri udah master gitu, tapi ketika diminta untuk turun ke TK dan SD ini gimana? Kan saya sendiri bingung gitu. Tapi benar kata Bu Juli itu ya kita harus memperbaiki diri sendiri. Jadi sebenarnya itu ada satu filosofi yang mendalam. Kita harus ground to earth gitu. Kita harus membumi. Ya setelah sampai puncak tertinggi ya seharusnya lihat lagi ke bawah gitu bagaimana. Dan syukurnya ya puji Tuhan saya juga langsung mempraktekkan itu. Bahkan belakangan ini sudah mau penutupan lomba membaca nyaring. Request untuk hadir ke sekolah itu memberikan pelatihan raga membaca yang menyenangkan, membludak itu saya sampai nggak bisa membagi waktu lagi kadang-kadang. Kadang saya mimpi semoga Tuhan kasih saya waktu 30 jam deh sehari biar bisa orang-orang semakin literat begitu ya. Padahal awal-awal ketika programnya jalan saya sendiri pesimis gitu, gimana caranya mengumpulkan 50 guru sementara ada batasan tertentu tuh TK dan SD. Aduh, saya sendiri gimana ya, pesimis deh, saya kayaknya nggak bisa sanggup ini ya mencapai target seperti itu ya. Tapi saya juga tawarkan, saya bikinkan grup setelah kalau nggak salah diseminasi daring gitu ya, ada pesertanya hampir 500-an waktu itu. Jadi saya sebenarnya nggak perlu cari 50, bahkan datang diberikan 10 kali lipat. Gitu ya, Pak ya? Iya, jadi cukup menarik sekali dan itu bikin saya semangat gitu. Saya tawari juga ke grup itu, gimana ada nggak sekolah yang mau saya kunjungi, nggak usah khawatir gratis kok. Ya tapi banyak yang pasif. Nah ini juga menjadi pelajaran gitu ya. Kalau kita nggak proaktif, ya kalau kita pasif kita nggak akan mendapatkan apapun ya. Jadi seperti kata Bu Juli tadi, kalau hanya menunggu apa yang mau didapat kan begitu ya. Ya memang harus bergerak sendiri. Ya bergeraklah. Ya nggak perlu banyak alasan gitu ya. Walaupun saya tahu secara birokrasi mungkin, seperti kata Pak Firman, nanti saya mengiyakan pelatihan ini, kepala sekolah saya belum tentu setuju. Atau sebaliknya, kepala sekolah ini ada relawan mau datang nih.
Nah, malah guru-gurunya yang nggak available waktunya. Nah, jadi itu saya sempat bertarung juga dengan diri saya sendiri hampir selama 2 bulan juga ini. Tapi pada akhirnya setelah bulan-bulan akhir ya jalan itu makin terbuka dan sejauh ini kalau nggak salah hampir 10 ya ada ya sekitar 9 sekolah yang sudah saya kunjungi secara luring. Ya tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat juga karena ini agak sedikit apa ya namanya berisiko begitu ya. Tapi sejauh ini karena memang program pelatihannya namanya ragam membaca yang menyenangkan, yang saya lihat mereka senang-senang aja itu. Saya minta untuk membuat piramida membaca atau jurnal membaca, ya mereka antusias dan nanti segera setelah pandemi berakhir itu semua akan dipraktekkan. Dan itu memang saya tagih, memang saya kedatangan saya bukan hanya sekali ke situ ya. Saya nggak perlu dibiayai transport atau apapun, saya datang memang dengan ketulusan hati ya memang. Ya karena dari PSF SDU sendiri nggak minta apa-apa dari saya nggak disuruh bayar, saya nggak disuruh memberikan apapun. Nah tapi ya justru setuju sekali dengan Bu Arni, ya pandemi ini justru membawa banyak hikmah dan berkah gitu ya dari sisi sekolah sendiri. Kemarin ya ada 2 peserta didik dari kami SMP. Ya karena dari menulis ya Bu Arni itu mereka bahkan menjadi presenter di konferensi internasional peringatan Hari Anak Sedunia beberapa hari yang lalu, hari Sabtu. Ada 2 orang itu ya, kita bayangin kita harus ngaca dari anak SMP. Mereka menulis sederhana, kebetulan saya juga di bidang saya bahasa Inggris sama dengan Pak Firman atau mungkin dengan Bu Arni. Nah, ya jadi memang ya anak SMP sendiri bisa termotivasi dan bisa mencapai level tertinggi gitu. Kita yang sebagai guru ataupun sebagai pendidik, ya kenapa enggak refleksi dari situ. Ya kadang refleksi nggak harus dari yang orang-orang yang inspiratif ya, tapi dari anak kecil justru kita belajar, dari orang-orang yang difabel kita belajar ya, semakin bersyukur aja sih Pak. Itu sih yang bisa saya sharing gitu. Jadi total yang sudah merasakan dampak dari yang saya jalan ini, program ini, secara quick count saya kurang lebih ada 700 guru dah dan pegiat literasi di Deli Serdang gitu Pak. Wow, luar biasa. Terima kasih sudah berbagi Pak Kisno. Saya sangat terinspirasi tadi seperti yang Bapak sampaikan. Kita harus nggak pernah berhenti belajar. Kadang-kadang kita harus masuk ke jenjang yang selama ini kita nggak awam ya Pak ya, jenjang SD, jenjang pendidikan usia dini. Lalu yang kedua tadi, saya pikir ini satu hal yang sangat mahal Bapak Ibu ketika mengikuti professional development, benar nggak dilakukan, benar nggak dipraktekkan, dan bahkan kadang-kadang kita dapat respon yang luar biasa dari lingkungan sekitar kita. Ya, terima kasih Pak Kisno sudah berbagi. Baik, saya masih menunggu Bapak Ibu pertanyaan di meeting chat kita. Ini ada satu pertanyaan, mungkin ini saya lemparkan buat narasumber kita hari ini dan mungkin bisa diberikan konteksnya dengan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan atau mungkin dari pengetahuan yang Bapak Ibu miliki untuk menyikapi masalah yang akan saya coba bacakan sebentar. Saya bacakan Bapak Ibu. Assalamualaikum, saya Kamarudin asal Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Izin bertanya, bagaimana menerapkan dengan penggunaan PJJ di bidang kejuruan? Kebetulan saya guru produktif TKJ, saya sangat kesulitan karena harus dibarengi dengan praktek. Jadi sepertinya masalah beliau, masalah Pak Kamarudin ini adalah selama belajar online ini, namun ada elemen praktek yang harus dilakukan. Kira-kira kalau konteks ini mirip, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan yang mungkin bisa dibagikan, atau kedua dari proses refleksi belajar yang Bapak Ibu lakukan ketika kita dihadapkan dengan praktek, strategi apa atau bagaimana sih cara menyikapinya? Silakan Bapak Ibu. Saya mau minta Bu Juliana dulu deh. Silakan Bu Juliana. Oke, baik. Nanti mungkin bisa ditambahkan dari teman-teman nih. Satu, yang bisa saya sarankan dan mungkin pernah juga saya terapkan bersama dengan siswa saya pada saat itu ya, karena pada saat itu kan belum terjadi pandemik, tapi kami sudah berusaha bagaimana sih caranya mengakomodir kebutuhan pembelajaran 4.0. Salah satunya adalah menggunakan flip learning. Kalau menurut saya demikian. Nah, flip learning itu apa? Flip learning adalah pada saat siswa satu membaca, kemudian mempelajari materinya dulu. Jadi
siswa diberikan tanggung jawab untuk membaca dan memahami. Jadi kalau tadi dikatakan praktek, iya ujungnya praktek, tapi sebelum sampai ke praktek ada pengetahuan yang harus dipupuk, dibina, dibuild. Nah, itu dilakukan dengan menggunakan metode flipped learning. Jadi selama masa pandemik ini, siswa bisa diberikan materi bacaan, itu yang pertama, kemudian mereka mengungkapkan pemahaman mereka dari apa yang sudah mereka baca. Lalu bagaimana dengan prakteknya, Bu? Nah, prakteknya jika memang harus menggunakan alat-alat tertentu, karena kalau kejuruan pasti ada alat-alat yang besar yang bisa yang harus diakses oleh siswa. Kalau menurut saya bisa ke sekolah, tetapi tetap dengan menerapkan protokol-protokol yang ada. Mas Menteri pun sudah mengeluarkan sebuah regulasi, sebuah kebijakan di tahun 2021 akan ada pembelajaran tatap muka, gitu ya. Namun dengan syarat-syarat tertentu. Salah satu syaratnya adalah persetujuan, mulai dari orang tua, kepala sekolah, kepala dinas, bahkan sampai kepala daerah. Nah, jadi itu kembali lagi diserahkan kepada kita. Namun demikian, Bapak Ibu, situasi yang ada tidak menghalangi kita untuk berhenti belajar dan tidak menghalangi kita untuk memberikan yang terbaik kepada siswa. Nah, jika itu memang keadaannya, kondisinya memerlukan mesin yang besar yang memang tidak mungkin dimiliki oleh siswa. Hal yang kedua yang mungkin bisa dilakukan jika memang bisa digantikan dengan alat-alat yang ada atau sumber belajar yang ada di sekitar kita, bisa saja siswa-siswa tersebut di-encourage, dimotivasi untuk membuat sumber belajar atau alat bantu ajar dengan menggunakan bahan-bahan bekas misalnya. Itu bisa meningkatkan kreativitas mereka. Nah, itu akan menjadi nilai plus sendiri. Sehingga pada saat nanti mereka masuk kembali ke sekolah, bisa dibandingkan, oke, ini yang kalian buat, yang alat bantu ajar sederhana, dan satu lagi yang realnya seperti apa. Jadi ada prototyping dan juga ada real. Itu bisa menjadi sebuah proses pembelajaran bermakna tersendiri. Nah, mungkin itu Pak Rey bisa ditambahkan juga dari teman-teman lain yang mungkin pernah memiliki pengalaman yang sama. Baik, terima kasih Bu Juliana. Silakan Pak Firman atau Pak Kisno, silakan Pak. Pernah menghadapi konteks ini Pak, silakan. Ya, saya setuju dengan Bu Juliana saja ya. Mungkin ada satu tambahan juga sih. Kita bisa menggunakan aplikasi Zoom yang memang basicnya sudah digratiskan ya, dengan pemberian kuota gratis dari pemerintah. Kita bisa menggunakan Zoom, kemudian kita lakukan di situ, anak-anak tinggal melihat dulu, tadi memang pengetahuan kita perlukan supaya mereka tahu cara-caranya, kemudian praktek nanti mungkin anak-anak kita contohi begitu ya dari Zoom itu, ketika kita menggunakan alat besar, kemudian dengan Zoom mereka hanya mungkin bisa melihat, setelah itu mereka bisa mencobanya sendiri di rumah. Kalaupun nanti mereka tidak punya alat atau mesin yang besar, memang terpaksa mereka harus luring ya, harus bertatap muka, kemudian kita batasi seperti yang ada di protokol kesehatan. Itu aja saya rasa. Baik, terima kasih Pak. Jadi berikan kesempatan ada menggunakan media Zoom misalnya, lalu guru sendiri ikut terlibat ya Pak ya, menunjukkan sendiri ya. Baik. Pak Kisno, saya mau minta Bapak untuk menggunakan ini Pak, topi Bapak sebagai wakil kurikulum Pak. Ada guru yang resah nih Pak. Misalnya ya Pak, ada guru yang resah, ada kurikulumnya menyebutkan ada ekspektasi praktikum. Saya yakin sebenarnya beliau tahu apa yang harus dilakukan, tapi mungkin kayaknya kurang nyaman membuat keputusan karena takut salah Pak. Misalnya, jangan-jangan kurang banyak, kurang lengkap. Gimana Pak kira-kira Pak? Silakan Pak Kisno. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan bagus tadi dari saudara saya yang ada di Langkat, ini dekat ini kabupaten. Dan kebetulan saya juga jadi wakil kurikulum di SMK dan punya program bidang keahlian TKJ sama. Jadi apa yang dikatakan Bu Juliana itu saya setuju. Ya memang contohnya misalnya belajar pemrograman itu gimana caranya kalau mereka hanya di rumah, sementara aplikasi untuk pemrograman itu berat gitu dan hanya bisa diakses di laboratorium sekolah. Ya kita mengizinkan ya, tapi dengan
protokol kesehatan. Jadi kalau tadinya satu laboratorium hanya bisa dihuni oleh sekitar 30 siswa, ini paling kita hanya mengizinkan 10. Ya lagi-lagi kerelaan hati para guru untuk mengulang-ulang bahkan sampai 3 sampai 4 kali shift itu aja. Walaupun dalam waktu yang terbatas gitu ya 30 menit. Ya kalau saya lihat dari guru-guru saya sih memang sudah ikhlas ya, mereka sudah sadar mereka jadi guru gitu. Jadi materi itu memang perlu sih bagi mereka ya, kita juga melalui yayasan juga memberikan insentif lah bagi mereka gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk di masa pandemi kita minta masuk sampai 4 kali tapi nggak diberikan apa-apa gitu. Nah untuk yang alat-alat berat mungkin ini nggak ada di SMK kami, tapi mungkin di SMK yang lainnya mungkin seperti itu. Saya melihat ada SMK lain misalnya yang bidang keahlian teknik sepeda motor atau teknik otomotif. Nah seperti itu ya mereka pun diizinkan datang. Tapi saya lihat juga protokol kesehatannya sangat ketat karena paling hanya 5 orang saja yang diizinkan. Nah itu bagaimana lagi? Yang saya tahu bahkan di SMK seperti itu mereka melakukan pembelajaran sampai menjelang maghrib gitu baru pulang. Saya nggak ngerti lagi bagaimana motivasi para gurunya bisa sampai seperti itu. Jadi kalau untuk SMK ya jalannya seperti itu. Kemudian yang kedua ya teknik belajarnya itu yang harus diubah gitu ya. Betul sekali dari Pak Firman tadi dan Bu Juli juga ya kita mengubah cara belajarnya ya. Coba kita perhatikan dulu benda-benda apa yang bisa menyerupai apa yang dipraktikkan di lingkungan sekitar. Dan itu tentunya akan meningkatkan kreativitas ya. Apalagi di era 4.0 seperti ini kreativitas itu sangat perlu karena kalau hanya logika, hanya belajar melalui buku atau hanya menghafal ya kita nggak bisa berimajinasi. Sementara SMK ya sekolah menengah kejuruan itu lebih spesifik, jadi harus banyak berimajinasi supaya mereka juga bisa kreatif. Jadi nggak hanya sebatas slogan SMK bisa, tapi nggak hanya bisa tapi juga benar-benar hebat melalui praktek-praktek seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Kisno. Kalau saya boleh buat beberapa kesimpulan, Pak. Pertama, guru ketika kondisi seperti ini percaya diri untuk meminta kesediaan sekolah, mengizinkan datang ke sekolah jika dibutuhkan. Dan itu membutuhkan komitmen dan akhirnya membutuhkan usaha yang lebih besar. Ya. Lalu yang kedua, kenyataan yang harus dihadapi bahwa memang akses terhadap praktikum terbatas, maka akhirnya kreativitas dibutuhkan dan jangan takut, jangan sungkan, jangan merasa terbatas atas kreativitasnya. Itu ya Pak ya? Ya betul, tapi ya kembali lagi ke pimpinan ya atau kepala sekolah saya. Kalau kepala sekolah saya nggak mengizinkan, oke lah kalau saya imajinatif gitu. Jadi kalau kepala sekolah saya stop kata aja ya saya harus ikut perintah juga. Mungkin ada pertimbangan lain dari sisi topi kepala sekolah, bukan hanya seksi kurikulum seperti sekali. saya. Tapi akhirnya kreativitas akan kembali digunakan Pak. Betul ya Pak Kisno ya. Terima kasih Pak Kisno. Bu Arni tadi sempat menyalakan speaker, kayaknya mau ikut bergabung dalam diskusi. Bu Arni silakan Ibu. Iya, terima kasih banyak Pak. Kalau pengalaman pribadi sendiri, jika mata pelajaran itu membutuhkan praktik langsung, selain memberikan materi di kelas daring, biasanya saya membuat video kemudian mengunggahnya ke YouTube. Mengapa di YouTube atau di Instagram misalnya? Karena peserta didik bisa mengaksesnya kapan saja. Peserta didik sekarang kadang tidak manut Pak, diminta nontonnya sekarang, ayo di Zoom. Mereka kehabisan paket data mungkin atau ada hal yang lebih ini mungkin, jadi diberikan kemerdekaan nontonnya di YouTube ketika misalnya pukul berapa, atau biasanya kan mereka dapat paket-paket yang gratisan ya Pak, ada memang untuk YouTube, jadi mereka bisa melihat berkali-kali, kalau belum paham diputar lagi, jadi seperti itu. Jadi saya biasanya mengunggah di Instagram atau di YouTube, kemudian membagikan linknya ke siswa, jadi saya bisa praktik di situ. Peserta didik bisa menonton kapan saja ketika mereka ingin dan bisa memutarnya berkali-kali seperti itu. Baik. Terima kasih dan jangan lupa Bu, ada fitur like, ada fitur komen, jadi kita bisa tahu siapa yang like, siapa yang komen. Lebih mudah ya Bu ya. Baik. Terima kasih. Ini saya mau terima kasih Bu Ardi, Bapak Ibu sekalian tadi sudah berbagi. Saya mau ingatkan kembali Bapak Ibu untuk participants, untuk para peserta yang sudah hadir, mohon segera isi daftar hadir, ikuti link yang sudah disediakan oleh panitia di fitur chat. Ya, saya masih menunggu pertanyaan juga dari para peserta sekalian.
Kita masih menunggu Bapak Ibu. Bu Juliana, kalau boleh saya ingin memberikan kesempatan buat Bu Juliana untuk mungkin bisa memberikan pendapat Ibu, Bu. Kira-kira ketika kalau kita mau menempatkan professional development ke dalam rencana strategis sekolah itu, posisinya di mana sih Bu? Karena kadang-kadang kan mana duluan nih? Professional development atau infrastruktur atau beli buku, prioritasnya di mana sih Bu professional development ini? Oke, kalau ditanya prioritasnya di mana, kalau menurut saya guru itu adalah ujung tombak ya, garda depan. Jadi prioritasnya pasti yang utama dan pertama. Nah, mengapa saya katakan demikian? Ketika guru tidak memiliki pengetahuan yang cukup, tidak memiliki keterampilan yang cukup, hasil belajar siswa juga ya segitu-segitu aja. Itu satu situasi. Nah, situasi yang kedua, misalnya kita mendahulukan teknologi, contoh mendahulukan teknologi, tapi kita tidak tahu, gurunya tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, kepala sekolahnya tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Jadi teknologi yang ada ya malah akan menjadi teknologi saja, tidak tepat manfaat. Di beberapa sekolah yang saya kunjungi, di beberapa daerah, bahkan ada alat-alat lab itu masih terbungkus rapi. Ketika saya lihat itu waktu itu saya berkunjung sekarang tahun 2020 ya, sebelum pandemik itu 2019, itu udah 3 tahun lalu tuh sebelumnya, jadi sekitar 2015 itu sudah terkirim. Bahkan cap posnya itu masih ada. It's very surprising gitu. Ternyata memang mereka tidak tahu bagaimana cara menggunakan. Itu baru yang pertama. Hal kedua lagi yang menarik adalah saya mengunjungi di satu sekolah. Mungkin niatnya pemerintah daerah itu baik ya, memberikan sebuah sistem integrasi dalam manajemen informasi, terutama di sekolah. Namun ternyata tidak, yang tahu itu hanya satu guru TU-nya saja. Akibatnya apa? Guru TU-nya itu selalu dicari-cari sama semua guru yang lain. Dia bekerja lebih tinggi jamnya dibandingkan dengan guru-guru yang lain. Padahal kalau dilihat dari sisi pengakuan, dia tidak sampai 24 jam mengajar. Jadi dia tidak mendapatkan apa-apa, kan kasihan gitu loh. Nah, kembali lagi, jika ditanya seperti itu, saya akan menjawab bahwa peningkatan profesionalisme guru itu adalah yang pertama dan terdepan. Nah, jika kita mengkorelasikan antara guru dengan teknologi, apalagi sekarang ya, dan nanti kemudian ke depannya, di tahun 2021 pemerintah ini lagi jor-joran untuk membangun kapasitas guru dan pada saat yang bersamaan membangun kapasitas teknologi informatika juga. Kita bisa menyampaikan bahwa kita itu bersahabat dengan teknologi. Tapi saya tanya deh sama teman-teman kita semua di sini, pada saat pandemik menyerang, siapa yang enggak gugup, siapa yang enggak gagap, siapa yang enggak bingung, siapa yang enggak stres? Kita semua stres, kita semua gagap, kita semua bingung gitu kan ya. Padahal kita bilang, saya ini era digital loh. Saya ini masuk dalam generasi Y loh, yang paham banget mengenai teknologi. Tapi ketika pandemik menyerang, kita baru bisa merefleksikan apakah memang kita benar-benar bersahabat dengan teknologi. Nah, jika memang professional development adalah yang terpenting dan memang menjadi paradigma bagi tim manajemen sekolah sampai pada ke grassroots itu hal yang penting, maka pengembangan profesional harus masuk ke dalam program sekolah. Saya mau ngambil contoh ini, saya belajar banyak dari sekolahnya Pak Kisno. Sekolah Pak Kisno ini merupakan salah satu sekolah model yang mengusung pembelajaran peningkatan profesional itu sebagai bagian dari pengembangan kompetensi bukan cuma sekolah tapi juga seluruh warga masyarakat. Jadi ini ketika kita melihat satu sekolah bahwa ada pelatihan, satu sekolah terjadi sebuah sharing secara terstruktur, satu sekolah terjadi sebuah diseminasi secara reguler, satu sekolah menerapkan, satu sekolah terjadi perubahan. Ketika kita masuk ke sekolah tersebut, itu sudah berasa tuh kulturnya tuh. Ya sudah berasa kultur belajarnya, siswanya juga, itu akan terasa. Itu kalau saya katakan pendidikan itu memang apa ya, yang bisa dilihat, bisa didengar dan bisa dirasa. Itu adalah bagian yang bisa dirasa. Oleh karena itu menurut saya guru dan teknologi itu tidak bisa kita
satu lebih dulu dan meniadakan yang lainnya. Guru dan teknologi itu dua-duanya merupakan katalisator yang memang dapat memperlambat atau mempercepat upaya perubahan. Keduanya itu memang harus berjalan selaras dan seiring untuk menghasilkan sebuah lompatan yang jauh sehingga kita bisa menghasilkan mewujudkan kualitas siswa yang memang lebih baik daripada yang sekarang. Mungkin demikian Pak Rey. Terima kasih Bu Juliana. Ini menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Saya pikir jika ada pemimpin sekolah sebagai participants kita hari ini, pada peserta kita hari ini, atau mungkin Bapak Ibu semua sebagai guru melihat dilema ini, kadang-kadang kita sungkan sekali untuk maju, untuk menyampaikan saya ingin ikut kegiatan pengembangan diri. Padahal saya yakin sekali, sama seperti Bu Juliana, para pemimpin di institusi pendidikan itu selalu punya pemikiran yang sama. Jika ada kesempatan, jika memungkinkan, pasti peningkatan kompetensi profesionalisme guru akan jadi prioritas. Jadi buat Bapak Ibu yang hadir saat ini, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut untuk datang ketok pintu pimpinan dan minta kesempatan untuk meningkatkan diri. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita berpikir, wah takut ditolak karena ada jam belajar, takut ditolak ini lagi masa-masa ujian. Ketok saja dulu pintunya, siapa tahu. Dan akhirnya kita tahu bahwa prioritas adalah Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Saya masih menunggu pertanyaan. Nah, ini ada satu pertanyaan yang menarik Bapak Ibu. Jika kita bertanya kepada anak-anak kita saat ini pertanyaan dari Pak Eka Adeyana, di masa pandemi seperti ini, apakah peran guru bisa dikatakan dapat digantikan oleh teknologi? Jangan-jangan anak-anak kita belajar dari rumah, akhirnya kesimpulan yang mereka tarik, ya sudah, berarti selama ini tanpa guru juga bisa belajar. Kira-kira kesimpulan itu mungkin nggak sih terjadi? Silakan Bapak Ibu. Ya, boleh saya tanggapi ya? Silakan Pak Gisna, silakan. Oke. Nanti Bu Arni juga akan mengelaborasi. Oke. Apakah peran guru sudah tergantikan oleh teknologi? Nah, jawabannya hampir. Hampir. Bahaya, hati-hati ya. Benar. Saya merefer kembali apa yang dikatakan Bu Juli. Ya, kenapa saya katakan hampir? Ya, kita lihat sendiri SDM-nya bagaimana, mau nggak tergantikan oleh itu? Bukan nggak mungkin ya. Sekarang era 4.0 ini artificial intelligence itu udah ada di mana-mana. Artinya itu dari dua kata itu sendiri, intelligence. Guru itu nggak hanya smart, tapi harus juga intelligence. Jadi dia harus pandai mengeksplor dirinya sendiri terlebih dahulu dalam rangka mengeksplor ilmu pengetahuan dan akhlak. Supaya nanti kelak bisa disampaikan dengan baik. Nah, jadi dalam kacamata saya ada 5 hal ini yang memang harus saling jalan bareng ya. Jadi nggak bisa one step ahead, yang akibatnya nanti jadi overlap, tumpang tindih. Yang pertama software, yaitu pasti aplikasi perangkat lunak. Yang kedua hardware, infrastrukturnya itu bagaimana. Yang ketiga itu humanware. Ya, humannya itu sendiri bagaimana? Oke, kita butuh human yang sehat. Ya, kita juga butuh human yang punya daya juang yang sangat tinggi gitu ya. Nah, tapi perlu juga berikutnya brainware. Nah, brainware pada humanware ini pun sangat perlu. Jadi ya ibarat ya gimana ya? Ibarat kamera handphone itu ya. Kamera handphone itu hanya menangkap gambar begitu, tapi nggak bisa memproses. Dia nggak punya image processing. Jadi brainware kita itu fungsinya memproses. Nah, jadi kalau ada kesempatan untuk professional development, tapi kalau motivasinya juga rendah ya sama aja. Dan yang terakhir itu adalah organaware. Ya, bagaimana kita mengorganisir, bagaimana kita terkoneksi satu dengan lainnya. Bagaimana di Sumut bisa terkoneksi dengan yang di Papua Barat misalnya, atau dengan di tempat Bu Arni, atau bahkan dengan di Lumajang, bahkan dengan di seluruh Indonesia. Bukan nggak mungkin. Ya. Jadi dalam satu kesempatan ini, kelima hal tersebut tadi, ya, software, hardware, humanware, brainware, dan organaware itu ketemu pada hari ini ya. Ini yang melalui ya Lentera Edu ini. Nah, ini salah satu professional development juga. Saya sendiri ya sudah menyelesaikan salah satu kelas ya yang ada disediakan di Lentera Edu itu. Dan benar, walaupun gelar saya memang master pendidikan, tapi ternyata banyak sekali hal baru yang nggak saya tahu selama ini yang ada di Lentera Edu. Gitu Pak. Nah, poin tambahannya lagi, akankah terganti oleh teknologi? Bisa jadi, tapi yang nggak bisa digantikan itu ya
kasih sayang dan nuraninya. Karena teknologi nggak punya itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kisno, terima kasih. Mungkin Pak Firman atau Bu Arni silakan. Iya Pak, ini sebuah pertanyaan retoris. Kayaknya sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban lagi di Hari Guru. Terus pertanyaan peran guru bisa dikatakan telah dapat digantikan oleh teknologi, itu kan sebuah pertanyaan yang menurut kacamata saya, sampai kapanpun peran guru itu tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi jika gurunya tidak pernah berhenti belajar. Karena di depan kita digital native, siswa-siswa yang kayak sudah akrab sekali dengan teknologi, kemudian berdirilah di depan guru yang gagap teknologi, pasti anggapannya kan seperti itu. Google bisa memberi jawaban apapun yang peserta didik tanyakan, sementara kalau guru sendiri di depan tidak melek teknologi, maka bisa saja posisinya akan ditinggalkan. Maka dari itu, seorang guru itu harus memiliki minimal 8 kecerdasan. Kecerdasan teknologi, kecerdasan sosial emosional, kecerdasan kontekstual, kecerdasan moral, generatif, eksploratif, dan ekosistem. Ketika kita sudah memiliki 8 kecerdasan itu, insya Allah kita tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi. Google mampu memberi jawaban apa saja, tapi kita tidak hanya sekadar mentransfer materi kepada peserta didik, tapi mentransfer nilai-nilai moral, karakter. Ada sentuhan-sentuhan yang tidak bisa digantikan oleh teknologi ketika kita sudah di dalam kelas berinteraksi dengan peserta didik kita. Dan saya rasa memang pandemi ini betul yang dikatakan oleh Mbak Juliana memaksa kita ya untuk bertransformasi dari yang tidak tahu menggunakan aplikasi Zoom misalnya, tidak tahu meeting menggunakan Webex, akhirnya belajar. Dan itu salah satu usaha kecil guru supaya bisa tetap menjadi yang ditiru dan digugu di depan peserta didiknya. Jadi jangan sampai gurunya digantikan oleh teknologi. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Bu. Saya pikir saya akan kasih pertanyaan ini ke Pak Firman dan Bu Juliana sebagai penutup, karena saya yakin jawaban ini akan merefleksikan seperti yang Ibu sampaikan tadi, makna dan hakikat guru yang kita rayakan hari ini ya. Pak Firman, boleh Pak, silakan Pak. Ya, kalau saya sedikit aja Pak Rey. Saya sih berharap bahwasannya guru tidak akan tergantikan oleh teknologi. Jadi saya ulangi, saya berharap guru tidak akan tergantikan oleh teknologi. Kalau bisa, teknologilah yang harus kita kuasai sehingga kita bisa menyebarkan pendidikan ke semua jenjang. Itu saja. Terima kasih Pak Firman. Terima kasih Pak Firman. Bu Juliana, boleh mungkin sekalian Bu untuk menutup. Oke, baik. Silakan. Baik. Di Hari Guru tahun 2020 ini, ketika kita bisa masih saling menyapa dalam panggung virtual, menurut saya kalau kita merefleksikan kembali, pertanyaannya adalah apakah di masa pandemi ini peran guru bisa digantikan? Kalau peran guru itu hanya sebagai pemberi informasi, pasti bisa digantikan. Tapi jika peran guru itu sebagai pemimpin transformasi, teknologi manapun tidak akan dapat menggantikan. Oleh karena itu, kita kembali lagi kepada diri kita masing-masing, apakah kita mau menjadi pemberi informasi atau pemimpin transformasi. Terima kasih Bu Juliana buat pesannya. Baik Bapak Ibu, itu diskusi kita hari ini bersama para narasumber dan juga ada Bu Juliana sebagai ahli pada hari ini. Saya mau memberikan satu pesan sebagai sebuah kesimpulan yang disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber. Hati-hati Bapak Ibu, mulai Januari nanti Mas Menteri menyebutkan bahwa kita sudah diberikan kesempatan untuk mulai belajar secara face to face. Artinya itu menunjukkan betapa pentingnya sosok guru untuk bisa diakses oleh siswa. Nah, ada satu hal yang sangat menarik yang digunakan oleh Mas Menteri, tidak ada aktivitas lain selain mengakses ilmu pengetahuan. Hati-hati, mengakses ilmu pengetahuan ini bukan lagi sekedar mendapatkan konten, tapi sebenarnya sentuhan yang disampaikan tadi, interaksi, rasa hormat, rasa menghargai, yang mungkin selama ini hilang selama pembelajaran virtual.
Terima kasih Pak Firman, terima kasih Bu Arni, terima kasih Pak Kisno dan Bu Juliana sudah berbagi dengan kita. Dan saya yakin kita masuk kepada sebuah kesimpulan bahwa ya betul ada tantangan geografis, ya betul ada tantangan demografi, ya betul ada infrastruktur yang harus kita benahi, tapi guru yang tidak pernah berhenti belajar akan selalu menang dalam keadaan krisis seperti apapun. Terima kasih Bapak Ibu sudah ikut bergabung. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Gina. Terima kasih Pak Rey, terima kasih para narasumber, dan terima kasih kepada Ibu Juliana. Saya mendengar kisah-kisahnya tadi dari para perwakilan narasumber, juga dari pakar kita Ibu Juliana dengan Pak Rey yang tadi sudah bisa channeling berbagai aspek. Di situ membuat saya merasa, aduh kenapa ya saya dulu nggak jadi guru aja gitu. Ada hari gurunya, tantangannya juga nggak pernah berhenti ya. Selalu ada yang baru gitu. Sekarang dihadapkan dengan satu situasi yang sulit pun juga guru tetap ada di garda depan, kalau kata tadi Bu Juli bilang, ada di garda depan dan membuat berbagai macam manuver untuk mempertahankan kualitas pendidikan ya. Satu hal yang sangat-sangat perlu kita apresiasi. Nah, dalam menyambut Hari Guru ini ya, kalau biasanya Lentera Edu itu punya door prize ya, kemarin udah sempat door prize dari menjawab pertanyaan, lalu sudah pernah ada foto. Nah sekarang ada sesuatu yang beda, special edition untuk Hari Guru Nasional 2020. Jadi Bapak dan Ibu yang hadir di virtual room kali ini, saya ingin mengundang Bapak dan Ibu ya untuk membuat video pembelajaran durasinya tidak lebih dari 5 menit. Nah, gimana sih caranya, pakai apps apa, terus gimana scene-nya. Nah, itu pasti kan kalau yang namanya bikin video pembelajaran bukan kayak kita di IG story ya, langsung cuap-cuap dan segala macam, semuanya harus terstruktur, harus terkonsep dengan baik. Nah, bagaimana caranya agar Bapak dan Ibu tahu cara melakukan hal itu secara baik dan benar? Nah, Bapak dan Ibu dapat melihat di platform Lentera Edu ya, di situ ada satu kelas 90 menit kelasnya. Di situ Bapak dan Ibu akan menyelami pengetahuan-pengetahuan bagaimana cara memanfaatkan teknologi, cara membuat materi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Powtoon dan InShot. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa pilih salah satu, mau yang Powtoon ataupun InShot gitu. Nah, nanti setelah Bapak dan Ibu selesai menyelesaikan kelas tersebut, Bapak dan Ibu akan memiliki output yaitu si video tadi. Nah, video inilah yang akan kita berikan hadiah bagi 3 orang pemenang terbaik dari video-video pembelajaran tersebut. Gimana, menarik ya Bapak dan Ibu? Nanti video tersebut dapat dikirimkan pada email info@lenteraedu.id atau Bapak dan Ibu bisa tag kami ya di Instagram jika memang bisa di-upload ya di Instagram, tag kami Lentera Edu dengan hashtag Lentera Edu Hari Guru 2020. Sekali lagi, Lentera Edu @Lentera Edu ya dengan hashtagnya Lentera Edu Hari Guru 2020. Selambat-lambatnya videonya akan kita terima pada tanggal 7 Desember. Ya, jadi nanti pengumumannya akan kita lakukan setelah tanggal 7 Desember. Jadi kita akan tunggu nih hasil karya Bapak dan Ibu ya. Tidak lupa ada tips dan triknya bagaimana cara Bapak dan Ibu membuat video pembelajaran yang baik dan benar dan menyenangkan. Oke, Bapak dan Ibu, tiba saatnya kita di penghujung acara. Tapi seperti yang sudah-sudah ya, kita nih suka banget berfoto ya kan Bapak dan Ibu. Coba tolong dinyalakan dulu, berikan senyuman termanis. Ibu-ibunya yang tercantik ya, ayo dinyalakan dulu videonya. Kita akan berfoto sebanyak 5 kali ya. Kita akan berfoto sebanyak 5 kali. Oke, baik. Apakah saya bisa mendapatkan aba-aba jika saya siap? Ya, silahkan dinyalakan. Ibu Carolina, Ibu Mini, saya melihat di sini masih belum nyala kameranya. Oke, baik. Ya, oke. Kita sudah bisa take yang pertama ya.
Oke, 1, 2, 3. Oke, tag yang kedua. 1, 2, 3. Take yang ketiga. 1, 2, 3. Ya. Take yang keempat. 1, 2, 3. Take yang terakhir. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu jangan dulu kemana-mana, jangan dulu kemana-mana. Ada yang ingin kita share kepada Bapak dan Ibu. Silakan. Oke, baik Bapak dan Ibu. Nah, di sini sudah terlihat ada beberapa kelas yang sudah tampil dari platform lenteraedu.id. Bapak dan Ibu dapat memilih 3 kelas yang di bawah itu ada pembelajaran. Nah, ini yang sekarang sedang ditunjukkan, yang media pembelajaran berbasis video, ya. Bapak dan Ibu bisa klik. Nah, di sini Bapak dan Ibu, jika di-scroll ke bawah ya, akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan terkait pembuatan video pembelajaran. Nah, seperti Bapak dan Ibu yang sudah masuk ke sistemnya Lentera Edu, yang sudah mencoba kelas-kelas Lentera Edu, ini step-step yang ada di sini sesi-sesinya in sequence. Jadi Bapak dan Ibu perlu menyelesaikan satu sesi, baru bisa berlanjut ke sesi selanjutnya. Begitu. Nah, nanti setelah selesai, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, akan ada output yang harus dibuat. Nah, itulah yang akan nanti kita jadikan output atau bahan untuk sesi Hari Guru yang akan dijadikan sayembara. Baik. Nah, oke, kita kembali lagi ke halaman sebelumnya. Kita kembali lagi ke halaman sebelumnya, ya. Nah, yang ini menggunakan InShot ya, yang tadi ditunjukkan menggunakan InShot. Nah, yang satunya lagi menggunakan Powtoon, ya. Menggunakan Powtoon, oke, bisa di-scroll ke bawah. Powtoon ini merupakan salah satu aplikasi pembuatan video pembelajaran. Nah, di sini nanti Bapak dan Ibu bisa menyelami, bisa mencoba-coba, bisa ada tips dan triknya. Nah, nanti tinggal disesuaikan dengan topik apa, video pembelajaran apa yang ingin Bapak dan Ibu buat, ya. Oke. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan juga bahwa Bapak dan Ibu di sini sesinya itu berurutan. Jadi ketika Bapak dan Ibu belum menyelesaikan sesi yang pertama, Bapak dan Ibu tidak bisa jump ke sesi selanjutnya. Hal ini memang sudah kita desain agar sistem pembelajaran, agar waktu Bapak dan Ibu mempelajari atau menyelami setiap kelas yang ada di Lentera Edu, semuanya akan terstruktur. Jadi nggak lompat-lompat gitu ya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Nah, selain mengenai kelas yang tadi sudah saya share, saya juga ingin share bagaimana caranya Bapak dan Ibu untuk mendapatkan sertifikat. Ya. Oke, baik. Kita bisa langsung buka ke lenteraedu.id. Ya. Nah, ini merupakan halaman depan dari Lentera Edu ya. Baik, nah bagi Bapak dan Ibu yang belum mendaftar, silakan daftar terlebih dahulu. Mungkin bisa dimulai, perlu di sign out dulu, lalu bisa dicontohkan untuk daftar ulang dari awal. Ya, oke, baik. Nanti Bapak dan Ibu guru yang kebingungan bagaimana caranya saya mengunduh sertifikat kegiatan. Nah, nanti hal ini dapat dilakukan di Lentera Edu yang saat ini akan sedang saya berikan tutorialnya. Baik, klik daftar. Klik daftar. Ya. Nah, lalu Bapak dan Ibu akan masuk ke landing page ini yang sekarang ada di screen. Nah, di atas ini
ada informasi yang Bapak dan Ibu harus masukkan. Yang pertama adalah nama lengkap ya. Hal ini perlu sekali karena nanti nama lengkap inilah yang akan tercatat di sertifikat yang akan di-generate oleh Lentera Edu. Jadi namanya jangan nama panggung atau jangan nama keren gitu ya. Pakai nama Bapak dan Ibu yang sesungguhnya karena ini akan termuat di sertifikat yang akan Bapak dan Ibu dapatkan dari Lentera Edu. Setelah itu Bapak dan Ibu masukkan email address, alamat email Bapak dan Ibu yang aktif. Selanjutnya, masukkan nomor handphone, lalu Bapak dan Ibu buat kata sandi. Buat kata sandi, dan kata sandi ini tidak boleh di-share ya, seperti yang Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu, tidak boleh di-share kepada orang lain agar terjaga kerahasiaannya ya, karena di dalam sini nanti akan termuat semua output yang Bapak dan Ibu telah buat, semua portfolio yang telah Bapak Ibu buat dalam mengikuti kelas-kelas yang ada di Lentera Edu. Baik, nanti setelah Bapak dan Ibu berhasil mendaftar ya, lalu klik sign up. Bapak dan Ibu klik sign up. Setelah Bapak dan Ibu klik sign up, ya, hal yang akan muncul adalah kembali ke halaman depan. Oke. Nah, setelah kembali ke halaman depan, Bapak dan Ibu perlu sign in atau masuk. Bapak dan Ibu klik alamat email yang telah masukkan alamat email yang telah tadi didaftarkan. Lalu masukkan passwordnya, lalu Bapak dan Ibu klik masuk. Nah, Bapak dan Ibu masuk ke halaman event. Lalu, diklik. Ya, setelah itu, ada bagian daftarkan diri. Nah, jika Bapak dan Ibu sudah terdaftar ya, ini contoh yang diberikan memang ceritanya Bapak dan Ibu sudah terdaftar ya. Jadi nanti di bagian hijau ini yang kursornya yang ada kursor, ini daftarkan diri jika memang Bapak dan Ibu belum terdaftar ya. Namun ini karena sudah terdaftar berarti nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu jika Ibu dan Bapak ingin memastikan bahwa Bapak dan Ibu sudah terdaftar, silahkan klik bagian tengah dari tab yang di atas peserta. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa cek kembali, cek ulang, verifikasi ya apakah Bapak dan Ibu sudah benar-benar terdaftar. Seperti itu. Nah, jam berapa sih kira-kira nanti sertifikat akan bisa di-download? Nah, nanti akan bisa di-download perkiraannya 1 jam setelah event ini selesai. Gitu. Nanti bisa diklik pada tab pengambilan sertifikat, tinggal scroll ke bawah. Seperti itu. Oke, baik. Sekarang, baik. Ya, Bapak dan Ibu, bagaimana? Apakah sudah memahami ya bagaimana caranya Bapak dan Ibu mengunduh sertifikat untuk kegiatan-kegiatan di Lentera Edu ya? Oke, baik. Bapak dan Ibu, kita akan sudah tiba sepertinya saatnya sekarang. Wah, sudah 3:30 ya Bapak dan Ibu, tidak berasa ya. Kebersamaan ini ya begitu menyenangkan dan sangat memberikan banyak makna, terutama bagi Bapak dan Ibu guru yang memang webinar ini diadakan untuk menyambut Hari Guru. Baik, kita sudah tiba pada sesi penghujung acara. Saya Gina Gustan, mohon maaf jika ada kekurangan, dan kita berharap kita akan bertemu lagi pada sesi-sesi lainnya di webinar bersama Lentera Edu. Lentera Edu, we listen to teachers and we deliver knowledge and services with trust and value. Terima kasih dan selamat sore.
Pak Rey. Gak apa-apa Pak Rey, kita juga we are all still learning. Perasaan menontonnya juga enggak. I won't drink on down the ruin, pull me out. I won't drink on down the ruin, down, pull me out. Wait. Tadi udah aku terima kasih di message. Caranya di sini sih. Ketemu ya?